Selamat sore semua. Sore. Gimana kabarnya hari ini? Ngantuk. Baik, ngantuk. Lapar nggak? Ya. Enggak. Ya. Ada yang iya, ada yang enggak. Enggak. Gimana perasaannya nih? Ketemu lagi dengan saya di minggu ini. Biasa aja atau tertekan ini kayaknya wajah-wajah tertekan. Nggak ada yang semangat. Senang. Soalnya mau kan ini bahas permasalahan. Seneng. Kayak yang lain, Mas Ari aja nih yang senang kayaknya. Biasa aja sih. Ya. Biasa aja. Ngikut. Ya begitulah. Ya begitulah. Oke. Masih ingat nggak peraturan yang di minggu kemarin yang sebelumnya? Masih. Apa nih? Ayo kalau masih. Kalau mau berbicara angkat tangan, terus kalau ada temannya ngobrol, kita mau Jalan. Hari ini ada yang telat nggak? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Jenengan yang telat Bu. Loh, kok saya yang telat? Saya dari tadi nunggu Dari di tadi sini. berarti. Iya. Ya. Mama mau mengingatkan kembali sih bahwa permasalahan ini yang tahu cuma kita aja. Jangan saya membocorkan ke orang lain. Jangan lupa hukumannya akan membocorkan apa Mas Arya kemarin? Hukumannya yang buat kan Mas Arya ini menulis kaligrafi. 20 kalimat apa namanya? Astagfirullah. Oke. Yang bagus. Kalau bagus ganti lagi ulang. Oke. Jadi sama saya mau mengingatkan kembali bahwa proses konseling kali ini tuh akan membahas masalah karir kalian. Nih mau menentukan karir nih, mau lanjut kuliah kah atau kerja, mau milih jurusan apa gitu yang sesuai dengan minat sama bakat kalian. Gitu. Nah minggu kemarin kan udah buat peraturan, terus tipe juga. Nah buat minggu ini kita akan lebih masuk yang lebih bisa dibilang lebih inti lah gitu. Jadi kalian itu bisa menceritakan masalah kalian secara ringkas aja, singkat gitu. Mau dari siapa dulu? Silakan Mbak Nova. Kalau dari saya sendiri sih, ini kan temanya terkait karir ya. Mungkin kayak bingung terkait pilihan jurusan yang sempat debat sama orang tua terkait jurusan. Kalau dari mas-masnya nih gimana? Mau siapa dulu? Saya. Silakan Mas Arya. Kebetulan kan ini masalah karir ya. Tapi saya agak sedikit melenceng. Nah, saya tuh pengen ngambil jurusan bahasa Inggris ya, di salah satu universitas. Tapi nilai saya itu kurang gitu dalam untuk ngambil jurusan itu tadi, bahasa Inggris tadi. Gara-gara saya itu sering diajak sama teman saya itu main keluar, main ke warkop, terus PS-an gitu Bu. Nah, saya pas diajak itu sungkan Bu, buat nolak. Makanya saya itu belajarnya kurang gitu. Kalau dari Mas Aryo sama Mas Rizky? Kalau dari saya sendiri sih bingung antara kuliah sama kerja. Bingung antara kuliah sama kerja. Mbak Nova bingung jurusan sampai debat orang tua. Mas Arya nilainya kurang buat masuk jurusan karena sering main. Kalau Mas Aryo gimana? Kalau dari saya yang lain kan masuk ke Perkuliahan nih. lagi ya, lanjut sekolah lagi ya. Kalau dari saya sih ini Bu, lebih ke pekerjaan gitu sih. Oke. Cepat debat ke orang tua juga tentang ya mau ambil kerjaan yang dekat dengan rumah atau yang jauh dari rumah. Kalau Mas Aryo itu debatnya karena mau ambil yang dekat dari rumah apa yang jauh dari rumah. Dari permasalahan singkat kalian ini, menurut kalian mau menyelesaikan permasalahan siapa dulu? Teman-teman kalian kah? Apa diri kalian? Mau siapa dulu yang ngomong? Kalau dari saya sendiri ini kan 3 kan terkait jurusannya. Terkait jurusannya itu bingung mau kemana. Ini kan juga jurusan sama kuliah. Kayak ini Mas Haryanya kan
itu bingung kerjanya itu sempat debat sama orang tuanya kali mau kerja yang dekat rumah atau jauh gitu sih mungkin bisa disarankan dulu. Oke, kalau Mbak Nova milih Mas Aryo, kalau yang Mas Arya sama Mas Rizky, Kalau dari saya sendiri sih sama seperti Mbak Nova. Mas Aryo. Iya, Alasannya juga sama. sama. Gitu. Kalau dari saya ya, Oke, baik. Gimana? dari saya sendiri kan ini kan soalnya tentang pekerjaan juga. Caranya kan bisa dilanjutkan, maksudnya bisa diselesaikan, nggak urgent gitu loh. Jadi kalau yang bertiga kan mau ke jenjang berikutnya kan masih sekolah lagi Iya. dan juga sudah mendekati juga nih. Betul. Gitu kan. Ya langkah baiknya ya antara Mas Rizky atau enggak Mbak Nova gitu. Kalau Mas Arya kan banyak kan cuman main ya, Ya, Cuma nolak main aja kan. aja saya gitu kan. Kalau main guys, adanya kalau menurut saya ya bisa nolak kayak gak wis aku sih ono iki ukuran iki ya buat belajar kan masih ada alasan acara keluarga sih dulu gitu. Seperti itu sih kalau dari saya. Kalau Mas Arya sendiri milihnya kalau nggak Mbak Nova ya Mas Rizky gitu. Oke, sedangkan Mbak Nova sama Mas Rizky milih Mas Arya. Nah, Mas Arya nih gimana? Mau ikut suara siapa? Atau mau dirinya sendiri dulu yang diselesaikan? Ya, diri saya sendiri aja mau apa. Oke, Mas Arya mau menyelesaikan dirinya sendiri. Ya, Gimana nih teman-teman yang lain? Setuju dulu. Setuju sama yang siapa ini? Mas Mas Arya. Arya karena sudah mau Oh, karena Mas Arya Iya. mengajukan sendiri. Kalau Mbak sama Masnya, ayo tetap kekeh saling tunjukkan apa mengikuti suara Mas Arya karena Mas Arya sudah mengajukan diri. Ya bolehlah kalau gitu. Ikut Kalau- Mas Arya. Kalau mau duluan juga nggak apa-apa. Nggak tertekan kan, nggak terpaksa kan. Kalau Mbak Nova nih, tetap Mas Arya atau ikut Mbak No, ikut ini Mas Arya. Kalau dari masalahnya apa kayak apa ajukan diri itu Ya, ajukan. dibahas sama dong. Kayaknya kalau tadi kan saya milih kemasannya Mas Aryo kan, kayak tetap kan kalau dibahas gitu. Berarti ini kalian nggak ada yang terpaksa kan buat milih Mas Arya? Nggak. Ada. Oke. Iya. Nah, berhubung semua memilih Mas Arya dan Mas Arya sendiri mengajukan diri, mungkin Mas Arya bisa menceritakan secara lebih detail kenapa kok Mas Arya selalu mengiyakan ajakan teman dari Wajah Belajar, karena Mas Arya sudah milih mengambil jurusan bahasa Inggris nih. Gitu. Kenapa? awalnya tuh di kelas 11 tuh mulainya. Saya tuh mulai dekat sama 5 orang. Saya tuh waktu itu belum kepikiran buat masa depan saya kuliah itu nanti guna. Saya selalu kalau diajak itu selalu iya aja tanpa ada rasa mikir oh ini waktunya bisa ada absorpsi nol aja, itu nggak pernah mikir itu. Nah terus kebetulan kan sekarang udah masuk kelas 12. Iya. Nah, terus saya juga punya target kalau nanti lulus tuh harus masuk bahasa Inggris karena kebetulan saya suka. Nah tapi di kelas 12 nih tiba-tiba nilai saya itu turun. Nah saya sempat pikir tuh apa jangan-jangan karena saya sering main sama teman saya gitu. Terus waktu itu teman saya itu sempat ngajak saya buat nongkrong. Nah sempat saya tolak. Tapi tiba-tiba teman saya itu kayak mukanya tuh apa ya kelihatan nggak senang gitu, nggak suka gitu. Entah itu karena saya cara nolak itu salah atau gimana saya nggak tahu gitu. Oke, kalau misalnya gitu. Terus ini perilaku yang saat ini paling ingin Mas Arya rubah itu perilaku yang apa? Nah, saya pengen merubah itu saya bisa berkata nolak gitu, nolak ajakan teman. Mau nolak ajakan teman karena Nggak biar iya aja. oke, karena biasanya kalau jajan selalu iya aja gitu. Iya. Mas Arya sejak kapan kayak mengiyakan semua ajakan teman gitu? Sejak kelas 12 ini. Sejak kelas 12 ini. Iya. Dalam waktu 1 minggu itu seberapa sering
teman-teman Mas Arya ngajak Mas Arya buat main? Setiap hari kah atau cuma beberapa kali dalam seminggu? Mungkin 3 hari seminggu ya. Jumat Sabtu Minggu itu udah jadi main. Jumat Sabtu Minggu itu diajakin terus. Iya. Dan Mas Arya selalu mengiyakan. Kenapa kok mereka ngajaknya selalu di hari Jumat Sabtu Minggu? Pertama Jumat kan udah hari akhir sekolah itu kan. Terus Sabtu itu weekend, sama Minggu juga weekend. Jadi mereka ngajaknya yang itu aja. Mau tanya, apa kegiatan Mas Arya yang bisa membantu Mas Arya untuk kayak membantu menolak ajakan teman gitu, biar Kak iya aja. Kelebihan Mas Arya apa nih? Kelebihan saya sih pandai berbohong ya teman-teman saya itu sih. Kelebihannya pandai berbohong. Ini kan itu nggak bisa terus-terusan saya pakai. Iya betul, berbohong nggak bisa terus-terusan dipakai. Ya. Oke, sedangkan hambatan Mas Arya buat menolak ajakan teman itu apa? Hambatan juga saya kebetulan orangnya itu nggak enakan gitu sama teman. Jadi kalau saya nolak itu takutnya takut ini pikiran saya gitu. Takutnya teman-teman itu nganggap saya itu malah ahli ini suka kayak gimana suka akan kita. Berarti Mas Arya ini takut kayak persepsi temannya Mas Arya itu lain gitu terhadap Saya. Mas Arya. Oke. Kalau dari kalian bertiga nih, kalau kalian pernah ngalamin nggak kayak yang sama ini Mas Arya alamin, kayak waktunya mau belajar atau waktu mau me time tapi teman-teman selalu ayo dulin gitu, jadi kalian mau nggak mau itu harus mengiyakan gitu. Pernah nggak dari kalian? Kalau dari saya sendiri sih nggak terlalu ya, kadang kalau emang benar-benar apalagi kalau nggak ada uang pun gitu kayak ya ditolak nih. Kalau Mbak Nova bisa menolak itu ya. Kalau Mas Arya sama Mas Rizky? Kalau dari saya itu hampir sama seperti yang dikatakan oleh Mas Arya. Saya juga bisa nolak kalau mendekati ujian, apalagi mendekati ujian itu saya lebih mementingkan belajar ketimbang ikut sama teman-teman. Sebentar, lebih setuju omongannya Mas Arya. Iya, tapi Kalau ini Bu, saya itu bisa nolak juga nggak kayak Mas Arya. Oke. Berarti mesti Mas Rizky itu sering diajak temen gitu. Iya. Cuma Mas Rizky bedanya bisa menolak. Kalau Mas Aryo? Kalau dari saya lihat situasi ya Bu. Kalau dari saya sendiri, kalau sedang padat kegiatan di sekolah, ada lagi ujian juga besoknya, biasanya saya atur belum, kalau ingin pergi main gitu kan, biasanya kalau cowok ya kan ada jamnya, biasanya kayak jamnya segini biasanya ada yang WA main gitu Malam. ya gitu wes. Pokoknya itu di jam sekian, pokoknya jam sekian sampai sekian tak buat belajar dulu. Nah habis itu pokoknya belajar dulu saya, terus sampai mentang-mentang nggak ada yang WA ya sudah tidur. Kalau kalau ada yang WA baru pergi main gitu. Kalau buat nolak ketika mentok benar-benar kepepet ya saya tolak biasanya secara halus gitu. Maaf kayak nggak telat mau nggak ngopi sih lah, nggak ngopi dulu kayak gojek ada tugas KPR yang belum diselesaikan. Dan kalau masnya mungkin berarti apa ya, malu lah ya, biasanya malu ya pakai alasan lain lah buat menolak alasan tersebut. Dari teman-teman relate nih sama Mas Arya, sering diajakin teman, tapi bedanya mereka ini bisa menolak gitu. Sama saya kan masih iya aja gitu. Mas Arya ini apa yang ingin membuat Mas Arya ingin berubah itu kenapa? Karena kan selama ini selalu mengiyakan. Ya, kebetulan kan saya mau lulus ya. Oke. Saya mau masuk universitas negeri jurusan bahasa Inggris. Nah itu tadi Bu, karena saya ingin masuk universitas jurusan itu, karena alhasil saya ingin nolak ajakan teman itu. Dan nggak terus terusan ngomong iya aku ke sana, iya Pak Parani gitu.
Sebelumnya Mas Arya sudah ikut bimbel di luar nggak? Atau cuma belajar mandiri aja? belajar mandiri sih. Belajar mandiri. Berarti Mas Arya ini belajar mandiri, tapi posisinya teman-temannya juga selalu ngajak main gitu. Iya. Oke, berarti itu yang membuat nilai bahasa Inggrisnya Mas Arya menurun. Nah, Mas Arya ini biasanya yang ngajak main ini teman sekolah, teman kelas, atau teman main rumah gitu? Teman rumah. Oh, teman rumah. Selain yang ngajak main teman rumah, ada nggak teman-teman lain yang ngajak? Kalau teman sekolah sih pada support gitu. Oke, kalau teman sekolah pada support Mas Arya buat belajar. Kalau orang tua Mas Arya gimana? Kan posisinya teman rumah nih. Nah kebetulan tuh orang tua saya tuh bekerja tuh Hmm. di luar kota. Jadi nggak tahu aktivitas saya itu di malam itu seperti apa gitu. Terus saya juga nggak cerita ke orang tua saya kalau saya punya masalah ini. Oke. Tapi orang tua Mas Arya pernah menanyakan nggak? Kenapa kok nilai bahasa Inggrisnya turun? Sedangkan Mas Arya kan mau masuk kuliah jurusan bahasa Inggris. Ya, saya bilang itu sering gagal fokus di kelas. Oke, berarti Mas Arya berbohong gitu orang tua. Ya, kan saya bilang kalau saya suka berbohong. Hmm. Jadi bisa saya simpulkan bahwa Mas Arya ini ingin menolak ajakan teman, karena Mas Arya ingin fokus belajar untuk memperbaiki nilai yang turun karena terlalu sering main. Ya. Oke, baik. Nah, buat teman-teman yang lain nih, gimana? Ada saran kah buat Mas Arya? Karena Mas Arya kan tadi selalu mengiyakan, terus sampai berbohong ke orang tua, gitu. Gimana? Nilainya juga sampai turun. Mungkin itu ya, memperbaiki ya, kayak mungkin dari orang tua kan tadi ke orang tua bilangnya bohong, mungkin lu bisa bicara jujur kalau selama ini dia itu bukan karena gagal fokus atau apa, tapi karena itu tadi sering main gitu. Terus juga bisa mungkin bisa bagi jadwal lah, untuk jam segini sampai segini itu misalnya mengerjakan tugas sekolahnya, terus jam segini sampai segini buat belajar terkait jurusan impiannya kalian tadi bahasa Inggris itu. Kalau untuk main mungkin bolehlah untuk main, tapi nggak sih selalu mengiyakan terus kayak ibaratnya main setiap hari lah. Mungkin karena kalau misalnya benar-benar ibarat pikiran lagi kacau, terus ada teman yang ngajak mungkin bisa. Kalau enggak ya usahakan fokus ke pendidikan ini aja sih. Gitu. Oke, baik. Kalau dari Mbak Nova, ini kayak belajar jujur ke orang tua gitu, sama menolak ajakan teman biar mainnya nggak terlalu sering. Kalau dari Mas Aryo nih kelihatannya gimana? Kalau dari saya ya kayaknya nggak jauh dari jawabannya Mbak Nova tadi. Ya. Seperti yang saya bilang tadi yang sebelumnya, kan saya kalau ya malamnya ada kegiatan main, sebelumnya saya buat belajar dulu lah, gitu sampai jam berapa gitu. Terus kalau ya sampai pol mentok lah, kalau nggak ada yang ngejak ya pergi tidur, kalau ada ya berangkat. Kalau dari Mas Arya itu belajar dulu baru main. Kalau dari Mas Rizky nih gimana? Sama seperti yang dikatakan sama saya dulu. Jadi belajar dulu sampai selesai, baru kalau sekiranya masih ada waktu buat ikut gabung ke teman-temannya yang ngajak tadi, ya apa, ikut gabung aja kalau udah selesai belajar. Oke, dari Mas Rizky kayak Mas Arya belajar gitu. Nah, kalau Mas Arya sendiri nih, perubahan apa yang ingin Mas Arya capai? Ya salah satunya itu tadi Bu, bisa mengatakan tidak ke teman, Bisa mengatakan tidak, apalagi berani untuk nolak, berani untuk nolak. terus apa ya, mereka nggak dikatakan Mas Arya tadi kalau misal Mau main, mau main saya tugas dulu gitu, atau belajar dulu. sudah
Gitu aja nih. Iya. Nah, dari ketiga hal yang ingin Mas Arya capai itu apakah realistis untuk Mas Arya lakukan? Realistis. Realistis, karena Mas Arya ada keinginan ya untuk belajar lebih giat biar naikin nilai itu tadi. Oke. Nah, sebelumnya apakah Mas Arya pernah mencoba kayak cara lain itu selain dari teman-teman buat menolak ajakan temannya atau belajar gitu? Belum. Biasa cara saya ya tadi itu berbohong. Tapi kan menurut saya itu Tapi kurang efektif. nggak bisa terus-terusan gitu ya. Gimana kalau kita coba cara pakai teknik assertive training? Sebelumnya di sini kali Mas Arya, terutama Mas Arya tahu nggak assertive training itu seperti apa? Nggak tahu. Nah, teman-teman yang lain gak ada yang tahu juga? Belum. Belum. Nah, assertive training itu cara kita berbicara, menjelaskan, ngobrol dengan jujur dan tegas tanpa melukai perasaan orang lain. Jadi contohnya kayak Mas Arya tadi kan sering diajak temennya nih, mungkin Mas Arya bisa menggunakan teknik ini buat menolak gitu. Jadi kayak, ayo dolen bareng ini nambah klub iki, ndelok saiki kan Persibaya main gitu ya contohnya. Jadi Mas Arya mungkin bisa nolak, mungkin gini kayak, makasih ya udah ngajak aku nonton Persibaya, tapi aku minggu ini mau belajar dulu buat naikin nilai bahasa Inggrisku, kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Terus jelasin gitu. Pertama tuh kayak kamu apresiasi dia ngajak kamu. Terus minta maaf kenapa kok kamu nggak bisa, kasih tahu alasannya yang sejujurnya, nggak usah berbohong gitu. Gimana? Kalian semua paham? Mas Arya sendiri paham? Paham. Paham. Nah, mau nyoba latihan dulu kah? Oh iya, sebelum itu cara berbicara itu saya lupa menjelaskan. Cara berbicara itu kan ada 3, pasif, agresif, sama asertif. Pasif itu yang biasanya Mas Arya lakukan, kayak selalu mengiya-iyakan ajakan teman, mengobrol, dijak ngambil pun wis ayo guys gitu. Nah, agresif ini kebalikannya Mas Arya. Jadi dia itu apa-apa itu kayak langsung menolak, ngomong kasar, nyakitin ke orang yang ngajak itu tadi. Nah, sedangkan asertif, kembali yang saya jelaskan di awal tadi itu, yaitu betul kayak menolak, tapi dengan cara halus dan tidak menyakiti hati orang yang ngajak itu tadi. Sudah paham semuanya? Sudah. Sudah. Mas Arya ingin mencoba kah? Atau gimana? Mumpung ada teman-teman nih, di Mas Arya kan bisa mencoba gitu. Boleh. Jadi ayo. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita berempat mau nyoba satu-satu ngajak Mas Arya. Jadi Mas Arya nanti mungkin bisa nolak kah atau gimana. Saya dulu ya. Iya. Arya, sekawan 5 kan udah main nih. Nonton yuk, mumpung kan sekarang hari Jumat. Nanti besok kan nggak sekolah. Terima kasih sebelumnya. Tapi kebetulan saya itu mau belajar di rumah karena nilai saya yang bahasa Inggris itu tiba-tiba menurun gitu. Oke, keren banget, tepuk tangannya semua. Arya dari sekarang udah paham loh. Ayo lagi-lagi, mau siapa dulu yang ngajak Mas Arya? Oke, silakan. Saya di situ sana itu ada kafe baru. Gimana kalau kita ke sana, ngopi di sana? Terima kasih Mas Rizky untuk ajakan nongkrong di kafe baru di Sidoarjo. Tapi kebetulan minggu ini nggak bisa karena saya mau belajar di rumah karena nilai saya kebetulan tiba-tiba menurun di mata pelajaran bahasa Inggris. Gak apa kan ya Mas Rizky ya? Iya, nggak apa-apa Mas ya. Ayo, siapa lagi? Ya. Kamu? Udah. Kamu nggak mau ngajak Mas Arya nih? Oke, baik. Oke, Mas Arya, gimana? Oke. Saya wis. Iya, silakan. Mas Arya ngopi, nak Juanda nih, nak kafe nih. Oh, spotnya pemane sore-sore gini kan. Iya. Terima kasih ya Mas Aryo ajakannya. Tapi aku nggak iso ya, soalnya hari ini aku mau fokus belajar bahasa Inggris karena nilaiku
tiba-tiba nunggu nih. Oh, bayar ya, tak bayar. Belajar di sana. Waduh, makasih loh, saya juga mau dibayari buat ke kafe ini. Tapi kalau dari hasilnya takutnya nggak fokus, kan musiknya besar-besar volumenya gitu. Gak apa-apa wes, kapan lagi kita nongkrong bareng, belajar bisa kapan-kapan. Tapi kalau belajar kan apa namanya hasilnya buat tahun ini Bu. Tapi kalau nongkrong kan bisa kapan aja gitu. Tapi menurutnya bagus loh bisa lihat pesawat gitu waktu apa ya? Ini apa landing atau Landing. iya gitu baru berangkat gimana? Iya terima kasih Bu udah nunjukin saya pesawat yang bagus. Tapi kan apa ya? Kalau pesawat itu bisa dilihat kapan aja. Iya. Kapan aja. Siap. Untuk urusan nilai kan nggak bisa diulangi lagi gitu. Iya. Keren banget jawabannya saya tuh. Nah kalau menolak ajakan teman kan sudah paham nih caranya bagaimana. Ya. Kalau mungkin gimana kalau tadi Mas Arya kan bilang kalau nilai bahasa Inggris Mas Arya akhir-akhirnya ini turun. Gimana kalau Mas Arya mencoba ngobrol kayak yang diomong Mbak Nova tadi, ngobrol ke orang tua jujur aja bahwa bahasa Inggrisnya turun itu karena sering diajak main gitu, terus pelajaran di kelas juga kurang fokus kayak gitu. Siapa tahu orang tua Mas Arya kan ingin mendaftarkan Mas Arya bimbel di luar nih kan buat menunjang nilai Mas Arya yang turun gitu. Gimana? Ini siapa yang tak jadiin orang tua? Contoh. Oh contoh boleh, silakan ayo siapa yang mau jadi orang tua biar Mas Arya belajar ngomong. Tadi kan udah saya ajarin ngomong asertif nih, ngomong ke orang tuanya bahwa ya aku sebenarnya kayak gitu. Gimana? Ayo siapa? Mungkin Bu Guru. Oke baik. Begini, Arya, kenapa nilai bahasa Inggris kamu kok semakin hari makin turun? Sejujurnya ya Bu ya, nilai bahasa Inggris saya menurun tuh karena saya setiap hari, nggak setiap hari sih Bu, Jumat, Sabtu, Minggu itu diajakin teman saya buat ke kafe. Jadi saya minta maaf ya Bu ya kalau nilai saya itu turun. Kamu ini gimana? Ditinggal orang tua kerja luar kota malah main, nggak belajar. Yaudah saya ikutin bimbel aja gimana? Mau nggak? Makasih ya Bu ya udah ngajakin Arya buat ke bimbel, padahal Arya bohong ke ibu waktu itu. Walaupun bohong kan bohong. Walaupun bohong kan, tapi Mas Arya masih berani jujur, bisa mengakui kesalahan juga. Jadi saya sebagai saya ibu kamu nggak akan menghakimi kamu gitu. Ya, saya belajar jujur ini karena Ibu Fitri, saya diajarin Ibu Fitri cara yang benar itu gimana. Oke, baik-baik, tepuk tangannya semuanya. Nah, kapan Mas Arya mau mulai menerapkan dua strategi? Satu strategi ini dan satu saran ya lebih tepatnya, mau mulai kapan menerapkannya? Hari ini sih. Hari ini. Udah menyiapkan mental buat menelpon orang tua bahwa ya maaf aku sebenarnya ini bohong gitu. Sudah kan ini sudah latihan nanti. Oke. Siap mental. Sudah siap mentalnya. Untuk yang belajar asertif tadi ini mau berapa kali mencobanya dalam seminggu? Apakah setiap mau ada teman yang ngajak main itu selalu ditolak atau oke lah sekali hari minggu mungkin boleh gitu. Ya mungkin bisa kalau suatu waktu ada yang mau ngajak main dan kebetulan saya nggak lagi ada waktu buat belajar, bisa saya iyakan. Atau mungkin di luar main tadi ada yang ngajak apa buat nongkrong bareng atau mungkin ngajak melakukan sesuatu yang lain, mungkin bisa saya mau. Oke, nah kebetulan kan hari ini Jumat, udah dapat info buat main nggak habis ini? Belum sih, Belum. Biasanya itu malam-malam Malam. belakangan gitu. Nah, kalau nanti malam ada yang ngajak main, kalau untuk mengiyahkankah atau mau ngobrol dulu sama orang tua, mau belajar? Untuk ngobrol sama orang tua itu nanti sore pas Oh langsung, jujur aja. oke, baik sih keren. Nolaknya nunggu teman aja, nunggu teman ngajak harus saya tolak. Kalau nanti malam diajak, gimana?
Iya, saya tolak. Langsung Kecuali ditolak. nanti malam saya mau belajar. Oke, keren banget. Saya yakin Mas Arya pasti bisa melakukan hal ini karena kan Mas Arya sudah berlatih dengan kita semua dan kayak anak tingkat kepercayaan diri Mas Arya ini sudah menggugu bahwa aku bisa kayak gitu. Saya pasti bisa. Pasti ya, keren banget. Jadi mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengevaluasi Mas Arya bisa melakukan ini apa tidak kayak gitu. Jadi nanti kalau Mas Arya bisa mungkin kita bisa apresiasi nih kayak Mas Arya nggak bisa menolak ajakan yang biasanya iya aja gitu. Iya, pasti itu Bu. Oke, pasti dong Bu. Ini gimana dari teman-temannya, ada yang ingin disampaikan kah ke Mas Arya sebelum selesai? Karena kan sudah 45 menit nih, gimana? Kalian kayaknya sudah dijemput juga? Sepertinya sudah. Sudah semua. Sudah. Mas Arya gimana nih? Sudah. Sudah. Mas Arya masih ada yang ingin ditanyakan kah? Mau masih ketemu? Nanti kan kalau saya bisa ngelakuin kan dapat apresiasi, reward lah. Apa itu rewardnya buat saya? Mau Mas Arya mau apa nih? Apa ya? Dikaku aja deh. Oke, Ya, baik, aku ya. boleh. Jangan dia. Sangat murah sekali ya yang demandnya. Oke, baik nih Kak. Tahu aja. Yang murah-murah aja. Tapi kakak itu enak tau. Jadi kakak itu sudah pernah makan semuanya? Atau Sudah. enggak? Tahu kan kakak itu apa? Kalau Apa itu? jajannya tuh Mie yang saya sediakan. Iya betul. Oke, baik. Mungkin sampai sini dulu ya pertemuan minggu ini. Saya terima kasih kepada kalian sudah menyempatkan waktunya pulang sekolah tetap kumpul di sini. Hati-hati juga yang mau pulang, kalau nunggu dijemput tunggu di pos aja, jangan keluar kemana-mana, langsung pulang, jangan mampir-mampir ya, terutama yang cowok-cowok ini, jangan rokokan di parkiran. Langsung pulang ya. Iya Bu. Terima kasih semua, saya pamit duluan ya. ya. Ya, Terima kasih ya. terima kasih, Bu. Ya.